Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan Jaksa Azam Ahmad Ahsyah terkait kasus suap dan gratifikasi barang bukti kasus robot trading Fahrenheit. Azam ditetapkan jadi tersangka karena mengambil sebagian aset hasil sitaan sekitar 1.500 orang korban penipuan investasi robot trading Fahrenheit. Kepala Kejati DKI Jakarta Patrisius Rianjaya pada Kamis, 27 Februari 2025, mengatakan, Azam diduga menerima suap berupa aset itu usai berkong kali kong dengan dua kuasa hukum para korban yakni Bank dan OS, saat eksekusi pengembalian. Azam masih menjabat sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat saat melakukan suap dan gratifikasi itu. Sementara itu, Azam kini telah menjadi kasih intel di Kejaksaan Negeri Landa, Kalimantan Barat. Azam menerima suap itu ketika dirinya yang saat itu menjabat sebagai JPU di Kejari Jakarta Barat mendapat perintah melakukan eksekusi terhadap aset milik korban sejumlah 61,4 miliar rupiah pasca putusan pengadilan. Namun, Jaksa Azam dibujuk oleh pengacara Bank dan OS agar tidak mengembalikan seluruhnya aset-aset para korban. Dari total aset senilai 61,4 miliar rupiah yang seharusnya diserahkan ke para korban, justru hanya dikembalikan sebesar 38,2 miliar rupiah. Sementara, sisanya yakni 23,2 miliar rupiah dinikmati oleh Azam bersama kuasa hukum korban Bank dan OS. Rinciannya yakni Azam sebesar 11,5 miliar rupiah dan pengacara OS sebesar 8,5 miliar rupiah dan pengacara Bank sebesar 3 miliar rupiah. Azam menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi membeli aset. Ia juga menyimpan sebagian uang yang didapatkan menggunakan rekening istrinya. Patris mengatakan juga sudah memeriksa istri Azam perihal perkara tersebut. Hanya saja dia memastikan bahwa uang itu tidak dialirkan Azam ke istrinya melainkan dijadikan tempat penyimpanan uang. Ditemukan juga fakta bahwa uang yang didapat oleh JPU Azam ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa, yang sekarang sedang ditelusuri penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu. Akibat perbuatannya ini ketiga orang itu pun kini ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan usai diduga terbukti melakukan korupsi berupa suap. Sementara itu untuk tersangka OS saat ini masih dalam pengejaran pihaknya. Atas perbuatannya, Azam dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf E, Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Kemudian, seperti sudah disampaikan tadi, barang bukti 61,4 miliar ini Santo, yaitu saudara BG dan saudara OS, sebagian diantaranya dari 61,4 miliar ini diserahkan kepada JPU Azam dengan tujuan bahwa kedua orang penasihat hukum ini juga mendapat bagian dari manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu sebesar 17 miliar yang dikembalikan melalui BG melalui OS. Dari 17 miliar ini dibagi dua dengan saudara Azam masing-masing 8,5 miliar. Bahwa uang yang didapat oleh JPU Azam ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu. 25 terhadap saudara Azam sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Kemudian dua orang penasihat hukum BG dan OS, saat ini BG sedang kami periksa sebagai tersangka. Tadi kami lakukan penjemputan, dan kepada saudara OS kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Mungkin demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.